Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mr. Sam? Sehat walafiat. Kok lemes sih puasa ya? Begitulah kira-kira. Alhamdulillah puasanya lancar ya. Udah batal belum? Alhamdulillah. Jangan bilang batal, kita jadi batal. Karena itu dia. Kalau kita ngomong belum pernah batal, udah jadi batal akhirnya jangan. Oke. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah dalam ibadah puasa kita yang sudah kita jalani dalam beberapa hari ini ada panas, ada hujan, ya kan? Kemudian sekarang harga-harga serba mahal, ya kan? Tinggal kita cari yang murah-murah aja kan gitu ya. Udah mau lebaran, udah tanda-tandanya harga di pasaran semuanya naik. Semuanya naik. Dan jangan salahkan Ramadannya ya kan? Oh iya, ya jangan salahkan Ramadannya ya. Gara-gara Ramadan harga jadi mahal semua ya gitu. Gak boleh itu ya kan. Halo Bretas, jumpa kembali di podcast Bretas Indonesia, pastinya di tips Ramadan. Dan seperti biasa, saya Sam Sumantri bersama saya Hani. Oke, kita berdua dengan senyum yang manja dan manis. Manis manja grup dong. Bulan puasa jangan suntuk ya kan? Kita gembira dong, asik kan kita gembira. Ya kan harus semangat. Walaupun puasa tetap harus semangat. Alhamdulillah. Kalau ngomong lapar udah pasti. Udah pasti. Ngomong haus udah pasti. Apalagi iya. Ya ampun. Apalagi cuacanya kayak hari ini terang benderang ya. Godaan terbesar. Iya. Kalau saya puasa nih. Ya. Ngantuk ngantuk baru tidur ngantuk ya. Kalau ngantuk seorang kan bantal biar tidur. Mbak Hani dan Bretas yang tengah menyaksikan acara ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sesuatu yang kita kerjakan dan sesuatu yang kita alami di belakang-belakangan ini, tetaplah kita harus semangat dan bersabar diri. Tadi di depan kita sudah sampaikan harga barang serba naik. Ya kadang-kadang kita nih tambah antara nggak tambah kan begitu ya. Boynya berundel aja bagi mak-mak gitu ya kan. Jangan ditanya kalau mak-mak itu mikirinnya apa? Dapur ngebul nggak ya sebulan? Nih uang dari suami cukup nggak ya? Nah itu dia tuh. Itu adalah sebuah tantangan deh. Cuman alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah apa? Walaupun harga mahal, kita ke pasar malam-malam nih, rame. Oh iya, pasar mah nggak pernah sepi. Iya, rame yang datang. Iya. Jadi ini mahal di mana ya? Gue pikir kan gitu. Walaupun mahal tapi tetap masyarakat daya belinya alhamdulillah masih baik ya. Iya. Ini kan kalau di bulan puasa ini pastinya juga hal-hal yang seperti itu menyerempet ke diri kita dan tentu yang pastinya pula bahwa di sini ya satu amannya adalah kita dengan cara bijaksana mengolah sebuah hati dan pikiran supaya tidak negatif thinking dengan apa yang terjadi di luar ya kan, baik di internal di rumah tangga kita sendiri kan gitu ya enggak. Nah terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan untuk Bretas, kita kemukakan di sini ya kan. Ini saya sudah bertemu dengan narasumber yaitu guru psikolog Ibu Hani. Selamat sore Bu Hani. Kalau saya bukan psikolog. Bukan psikolog. Saya dokter Anda. Bukan dokter saya, dokter Anda. Sekarang kita masuk ke segmen dokter Anda. Asik. Dokter Anda menjawab, dokter Anda bertanya, saya tanya saya jawab. Yang ingin kita sampaikan ke Bretas di sini adalah tentang apa tadi? Apa nih? Rasa cemas. Oh, rasa cemas. Tadi berhubungan sama harga-harga yang tinggi. Mulai naik, mulai melambung gitu ya. Itu pasti menimbulkan kecemasan bagi mungkin kalau dibilang mayoritas ibu-ibu udah pasti. Karena ibu-ibu itu kan berhubungan dengan keluarga nih harus makan apa ya kan, setiap hari selalu mikirin gitu kan Pak. Wah nih besok makannya apa lagi ya? Kemarin udah sayur sop, masa sayur sop lagi, sayur asam kali ya. Tapi temenannya apa ya? Kayak gituannya tuh kan pasti mikirin tuh.
Misalnya di keluarga itu ada minimal 2 anak aja, berarti kan ada berempat. Nah berempat ini kalau makannya segini cukup nggak ya uangnya gitu. Kecemasan itu pasti ada. Gitu sih. Kalau menurut saya Mr. Sam ya. Ya memang itu dampak dari apa yang terjadi di permukaan ya kan, yang kita bisa menjadi cemas, rasa takut kan gitu. Dan itu adalah contoh kecil ya kan, dengan harga-harga yang melambung di sini kita menjadi aduh ini bisa makan apa hari ini, udah menduga-duga kayak gitu kan. Itu ada hal yang sifatnya secara umum kita pernah mengalami hal seperti itu. Cuman kalau di dunia usaha, Mbak Hani di sini kan sebagai bagian daripada Bright Indonesia, itu yang kita kan bermain dengan klien ya. Berhubungan dengan pihak klien, ya kan, bersinergi dengan klien. Terus kita juga di sini kan menawarkan sebuah produk misalnya seperti itu. Kecemasan seperti apa yang sebenarnya sering terjadi kalau mungkin di divisi Mbak Hani sendirilah, gitu loh. Nih saya jadi kayak di interview. Iya, sengaja, ya kan, Afigan. Kalau ngomong di bidang pekerjaan saya. Saya paling takut adalah ketika deadline-nya itu mepet banget. Jadi kadang-kadang kan sebagian besar klien memang rata-rata punya tenggat waktu yang sangat mepet dengan waktu tayang, dengan waktu on air gitu ya, kalau untuk di radio. Jadi ketika misalnya gini, ini hari Jumat ini biasanya tuh hari, saya suka bilang tuh hari rusuh. Karena apa? Karena biasanya deal itu datang sore, tapi on airnya per Senin dan startnya mulai jam pagi. Nah sementara kan itu kita harus placement ke medianya, ke radio. Nah radio itu kan punya jam istilahnya integrated gitu. Jam mereka tutup warung gitu. Mereka udah harus masukin semuanya, dimasukin ke sistem, udah semuanya masuk sistem. Itu tuh kurang lebih kalau nggak salah, kalau hari biasa sekitar jam 3 jam 4, tapi kadang-kadang mungkin puasa jadi lebih maju lagi karena mereka kan pulangnya juga lebih cepat. Nah yang kadang-kadang saya takutin adalah itu. Karena ketika ada deal misalnya ya, ada order dari klien yang harus tayang hari Senin, itu yang saya mesti buru-buru adalah saya kirim media ordernya ke radio, terus nanti memastikan radio aman untuk naik di hari Senin. Materinya juga udah aman gitu. Karena kalau itu nanti ada yang terhambat aja, kadang-kadang nanti radio bilang, wah nih nggak bisa naik Senin ya, nggak bisa naik Senin ya. Akhirnya dialihkan. Bener. Ke Selasa. Ini kita main total aja ya, mundur aja ke Selasa ya kan. Sementara kadang-kadang klien kan mereka punya strategi sendiri kenapa kampanye mulai di hari Senin gitu. Jadi kadang-kadang yang suka saya takutin dalam pekerjaan adalah hal-hal seperti itu gitu. Kalau kita usahain maksimal itu udah pasti. Cuma kadang-kadang mungkin ada kesalahan ya. Ya takutnya adalah kayak gini, kan ketika itu ada ordernya kan kadang-kadang radionya nggak cuma 1-2 nih. Iya, banyak. Radionya banyak. Nah, sementara ketika kita mulai komunikasi ke A, B, C, D gitu ya, itu kalau misalnya radionya ada 10, radio 1 aman, radio 2 aman, radio 3 aman. Tapi karena satu-satu udah diinin, ternyata ada satu radio yang misalnya ketinggalan gitu. Karena tadi sibuk bikinin order, kirim email segala macam gitu, pastiin yang ini, ternyata ada yang ketinggalan. Wah nih kalau nggak tayang gimana nih gitu. Sementara kan kita punya tanggung jawab ke klien adalah sesuai dengan yang diminta sama klien gitu kan Mr. Sam. Jadi kadang-kadang ya kita lobby, kita minta tolong dibantu dong, kita tetap bisa masuk nih gitu. Jadi kalaupun misalnya radionya bisa aman, ya kita info ke tim AE-nya gitu, tim marketing ya. Oh aman semuanya, bisa jalan sesuai jadwal dari klien gitu. Tapi kalau ternyata ada yang yaitu terbentur dengan sistem yang sudah ditentukan sama radio, ya kita sampaikan. Nanti tinggal keputusannya klien begini, kita sampaikan lagi ke radio. Itu adalah satu sisi kecemasan dalam pekerjaan ya. Dalam pekerjaan. Tentu banyak lagi yang mana di sini kadang-kadang kita merasa cemas dan akhirnya menjadi ketakutan. Iya. Ya kan? Itu banyak contoh. Nah kalau dari Brightes barangkali pernahkah mengalami hal demikian, ya kan?
Kalau seperti itu silakan saja Bretes bisa cerita nih kan tentang kecemasan, ketakutan. Misalnya ini barangkali ada di antara Bretes ya kan yang katakanlah dia ini ingin membuka usaha ya kadang-kadang itu kan menimbulkan kecemasan ya kan. Tuh kadang-kadang suka maju mundur tuh. Mau buka tapi nggak kan kadang-kadang kalau ada yang orang mentalnya mental baja gitu ya. Udah buka aja. Kalaupun nanti apa yang terjadi ya udah hadapin aja, ada yang gitu kan. Lepas. Betul. Gitu, lepas. Tapi kan ada juga mikirnya gini, belum buka tapi pemikirannya udah panjang. Iya. Kalau saya buka, misalnya buka jualan gorengan, saya buka terus nggak laku, nah itu gorengannya, gorengannya mau saya kasih kemana? Terus berarti modal saya hilang dong, gitu kan? Berarti saya rugi dong. Rugi lah gitu. Rugi lah yau. Oke, dari Dokter Hani, kira-kira ya asik kan? Dokter. Sedikitnya untuk Bretes tentang kecemasan itu bagaimana Bu Hani? Oke Bu Hani. Kalau saya lihat literatur nih yang ada ya Mr. Sam ya, cara mengatasi kecemasan itu tuh ada beberapa cara. Gitu. Satu adalah dengan cara psikoterapi. Wah, bahasanya udah ilmiah banget ya, psikoterapi. Gitu. Jadi kita harus datang ke orang yang lebih tahu gitu ya, mungkin ya yang lebih paham gitu. Nanti ada cara-cara gimana meditasi, gimana relaksasi, gimana cara mengurangi stres, gimana caranya menghadapi hal-hal yang kita takutkan pada kita belum jalanin. Jadi mungkin ada konselingnya gitu ada konsultasinya gitu. Itu semacam terapi di situ. Semacam terapi ya. Itu biasanya sih kalau kayak gitu ada ahlinya sendiri ya, Mr. Sam ya. Gitu, entah dia dokter atau teman yang mungkin paham kita secara psikologis, jadi mereka bisa kasih masukan seperti apa gitu. Atau ada juga dengan obat-obatan. Gitu. Cuma biasanya kalau obat sih kita nggak bisa sembarangan. Ketergantungan. Iya, nggak bisa sembarangan. Makanya tetap harus atas perintah dokter harusnya. Gitu. Itu udah kelas berat kayak begitu Mbak. Iya, itu kalau kecemasannya udah tingkat tinggi kali ya. Tapi kalau kecemasannya masih taraf biasa aja. Kalau menurut saya sih lebih baik konsultasi ke teman yang kita ngerasa teman kita tuh lebih tahu, gitu. Itu dia, betul. Kalau menurut saya seperti itu ya, karena ketika kita dapat support dari teman, dapat masukan dari teman, enggak nih kalau ini begini, kita kan jadi sedikit banyak jadi tahu gitu kan. Jadi ketika kita lebih tahu, biasanya kita akan jadi lebih tenang gitu. Kalau menurut saya begitu. Kalau menurut Mr. Sam gimana? Jadi ini ada sedikit cerita, ya kan? Ada seorang wanita di medsos, dia bikin sebuah catatan, sebuah tulisan. Aku kenal sama cowok nih, udah lumayan lama sih, sekitar 6 bulan lamanya. Kira-kira dia sayang sama aku nggak sih ya? Oh, itu berarti kecemasan atas rasa disayangi atau enggak oleh pacarnya gitu ya? Dia sayang sama aku ya. Tapi kalau diperhatikan gitu ya, terus dia sebenarnya nanya kepada teman-teman yang ada di medsos itu kan. Terus gue punya jawaban, cuma satu. Jadi kalau gue saklek aja, segala sesuatu apa yang kamu yakini, ya kan, itu harus memang kamu pelajari. Artinya biar kita lebih cerdas. Nah, kita boleh yakin, tapi kalau kita nggak pelajari juga percuma. Nah, jadi itu beriringan dengan apa yang kita pelajari adalah ya di medsos itu kan banyak hal-hal yang sifatnya dunia maya atau sendirilah, yang tidak jelas, ya kan, seperti itu. Baru kenalan aja lihat mukanya aja udah percaya, itu kan bahaya sekali kalau kita nggak pelajari kan begitu. Padahal nyanyi fotonya bukan foto dia ya, misalnya. Atau fotonya pakai efek gitu kan. Orangnya sebenarnya biasa aja tuh, ketika pakai efek jadi kelihatan lebih ganteng, lebih cantik gitu ya. Karena tidak ada jelasan itulah sih. Gue kasih cuma ngambang aja udah kayak gitu. Nah, kalau dari saya pribadi kalau mengenai kecemasan dan rasa ketakutan, ya itu sebenarnya pada dasarnya tergantung kita bisa mengolah pikiran kita dan hati kita. Intinya memang kita tidak sendiri kalau kita mendapatkan hal seperti itu, bahwa kita ada orang di sekitar kita, ya kan, entah itu orang dalam, saudara kita, atau teman kita, sahabat kita, seperti itu. Itu barangkali salah satu yang bisa mengobati, ya kan, hal-hal seperti itu. Paling nggak sedikitnya mengurangi
kecemasan karena kita cemas itu kemungkinan karena kita tidak tahu. Betul. Kecemasan itu mungkin muncul karena pikiran kita yang terlalu berlebihan gitu ya. Tapi ketika kita dapat masukan dari teman atau saudara bahwa kenyataannya seperti ini gitu kan, jadi kita jadi tahu realisasinya, tahu faktanya gitu. Nah, jadi untuk Breaders, apa yang kita sampaikan pada hari ini di tips Ramadan Bread Indonesia semoga bisa menjadi sesuatu yang pembelajaran bakal kita lah ya. Apa yang kita sampaikan ini adalah bagian dari sisi kehidupan kita. Betul. Kita tidak lepas dari hal seperti itu. Dan memang setiap manusia memiliki trik dan strategi. Bahani, iya, gimana Mr. Sam? ini karena waktu yang sudah berbicara tentang perjumpaan siap-siap kita. buka puasa ya? Udah beli takjil belum? Nah, kemarin kan gue ngutang sama situ ya, bayar ya. Ya lupa ngutang kolak ya Allah. Nanti deh abis dari sini ntar gue bayar asik gitu. Breaders, terima kasih sekali lagi. Dan saya Sam Sumantri, saya Hani Bright, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.